khususnya Bapak-Bapak Fukun yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya kita semua yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Murah, karena berkat rahmat-Nya, berkat anugerah-Nya, kita boleh berkumpul pada siang hari ini di Desa Oenaek dalam keadaan sehat dan selamat. Saya pribadi merasa sangat bangga, sekaligus sebenarnya saya mau sampaikan bahwa kunjungan ini sebenarnya hanya untuk membagikan benang saja. Jadi saya tidak menyangka bahwa akan disambut dengan luar biasa seperti ini. Jadi tadi Bapak Camat bilang Bapak merasa bangga karena dikunjungi, kami pun merasa bangga karena diterima dengan baik di sini. Jadi persaudaraan kita apapun itu, kita adalah sama-sama orang Melaka. Tidak ada orang Fehan, tidak ada orang Poho, ataupun memang tetap ada, tetapi kita adalah satu. Karena itu meskipun jauh, meskipun jalannya kurang bagus, akses ke sini cukup jauh, tetapi saya ingin untuk datang bertemu warga di sini. Kita mau berbagi kasih, mau berbagi pengalaman. Saya senang juga karena Bapak Desa bilang, Bapak Camat tadi bilang di sini banyak susahnya, banyak sukarnya. Tetapi begitu saya melihat hasil tenun, begitu saya melihat yang ada di depan ini, wah ini tidak susah, ini sebenarnya. Jadi ini luar biasa, ini hasil karya daripada masyarakat kita yang harus kita hargai. Ya. Jadi kami datang ini tujuan utamanya adalah ingin memberikan motivasi kepada ibu-ibu penenun, ya, Mama Desa ya di Desa Oenaek. Kami membawa benang meskipun tidak banyak, tetapi ini sebagai stimulan untuk merangsang kita untuk lebih rajin menenun. Karena hasil tenun kita ini sebenarnya motifnya sangat bagus. Motifnya bagus, kualitasnya juga kita usahakan setiap kali menenun untuk jauh lebih bagus, sehingga nanti kalau sampai di pasaran tidak ditolak, atau malah orang melihat saja sudah tertarik, waduh ini matanya langsung ya. Nah ini tenunan hasil karya ibu-ibu ini. Ada bapak-bapak yang menenun di sini? Tidak ada ya. Jadi ini hasil tenunan ibu-ibu. Jadi luar biasa. Kalau ditanya ibu kerja apa? Saya tidak kerja. Salah, ini ibu bekerja ini. Ini hasilnya, ya kan? Ini ibu bekerja, ini hasilnya. Ya. Ibu bekerja, makanya hasilnya anak-anaknya jadi orang baik-baik. Itu ibu bekerja. Jadi ibu tidak ada istilah ibu tidak bekerja. Ibu tidak bekerja di kantor, tetapi ibu mendukung bapak kerja di kantor, ibu mendukung bapak kerja di desa, supaya di rumah pulang masih ada makanan, seperti itu. Jadi ini saya datang khusus selain memotivasi para penenun, saya juga mau menambah motivasi kepada ibu-ibu. Peran ibu-ibu, apapun profesi kita, jangan sampai kita lupakan. Menenun, tetap menenun, tetapi jangan lupa sediakan makanan untuk keluarga. Menenun, tetap menenun, tetapi jangan lupa untuk memandikan anak, menyuap makanannya, supaya anak tidak kelaparan, akhirnya gizi buruk karena mama tenun terus. Itu juga tidak benar. Jadi sambil menenun, sambil menyiapkan makanan, sambil mengurus anak, mengurus bapak, ada yang mengurus kebun juga, ya. Karena itu beberapa waktu lalu Ibu Gubernur bilang kain di Malaka itu terlalu mahal, dia bilang begitu. Dia senang sekali dia motifnya, tapi begitu dilihat harga, dia bilang tidak berani, harga terlalu mahal. Ya, mungkin karena itu kita harus memperbaiki sekarang cara kita bekerja. Saya jelaskan kepada Ibu Gubernur bahwa kenapa menghasilkan satu kain ini perlu waktu yang lama. Karena ibu bukan hanya bekerja menenun saja, tetapi saya bilang tadi,
urus anak, urus rumah tangga, urus kebun mungkin ya, pulang dari kebun, atau kalau tidak ke kebun baru menenun sebentar. Habis itu taruh lagi, sudah musim tanam harus bersihkan kebun dan sebagainya. Atau sudah jam makan, taruh dulu alat tenunnya, siap makan dulu seperti itu. Jadi memang perlu waktu lama untuk menghasilkan satu kain. Ini mama dong yang kain yang bagus yang ini yang putus. Berapa lama untuk dapat satu tais? Tahun. Ada yang sampai 1 tahun? Tidak sampai 6 bulan? Ini dia tergantung dari dia motif ini masing-masing. Iya. Kalau untuk yang motif yang pembuat itu dia tidak makan waktu. Iya. Itu dia 1 bulan atau 3 minggu lah. Kalau proses yang untuk putus dia cukup makan waktu lama karena dia prosesnya pakai ini pewarna ini bahan alam, mengkudung, terus dia dari benang putih polos, dia baru kita warnakan, masih buat putus, terus putusnya dia masih butuh proses, masih lama karena masih celup sekitar 2 malam atau 4 malam begitu kasih keluar, baru masih double lagi. Baik, Mama. Terima kasih. Jadi memang proses pewarnaannya yang lama. Iya. Sebenarnya proses menenun tidak terlalu lama, tetapi mewarnanya yang lama. Baik, jadi mungkin saya infokan juga bahwa dari Politeknik Negeri Kupang, mereka sementara ini mengembangkan alat untuk pewarnaan ini. Jadi supaya Mama Dong tidak tumbuk, tetapi mereka ada mesinnya untuk menghancurkan warnanya. Ya, jadi itu saya harap sekitar bulan Oktober mereka sudah akan uji coba dulu. Ya, jadi mereka mau uji coba dulu, kemudian baru mereka akan bagikan kalau memang ternyata alat itu membantu mempercepat proses pewarnaan. Karena katanya lama juga untuk tumbuk-tumbuk yang pewarna ini. Jadi kemudian mereka buat penelitian. Sekarang mereka mau bantu kita dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi mesinnya mereka sementara buat, sementara di set, dibuat, diproduksi. Nanti mereka akan datang ke desa. Nanti mereka pilih 2 desa kayaknya di Lain Manen ini. Selain di mana itu ya, yang pusat tenun kain ini ada di mana itu ya? Jadi ada 2 desa yang mereka pilih. Nanti ya, beda-beda ya. Beda-beda sudah buatin beda. Oh, buatin beda-beda ya. Ini boleh bahas desa mana? Ya, ada dua desa. Jadi saya harap sih kalau memang itu uji cobanya berhasil mempercepat proses pembuatan pewarna ini, ya nanti kita bisa pesan untuk orang-orang ibu-ibu supaya itu bisa membantu mempercepat produksi kainnya. Ya. Jadi memang kain tenun ini mengapa sekarang diekspos supaya dia cepat proses pemasarannya, karena ini menjadi khas daripada orang NTT. Jadi NTT ini ada barang ribuan motif, ya, termasuk kita di Malaka punya banyak sekali motif. Kami sementara mendata belum selesai juga karena terlalu banyak motifnya. Nah ini kita harapkan dengan adanya kelompok-kelompok tenun tadi, kita terus mengembangkan proses menenun kain ini, tetapi jangan sampai melupakan motif aslinya. Kita boleh berinovasi supaya keluar motif-motif baru, tetapi motif asli tidak boleh dilupakan karena itu pasti ada sejarahnya. Kenapa dibuat motif seperti yang di sana? Kenapa motifnya seperti itu atau seperti yang ada di taplak meja ini? Jadi itu harus tetap dipertahankan. Nah kemudian untuk pasarnya ini
saya disarankan oleh Ibu Gubernur, Mama kalau bisa kainnya jangan terlalu mahal lah supaya kita jual, pembeli itu cepat membelinya, ya. Nah ini yang kita harus bicarakan sama-sama ini dengan Bapak Camat, Mama Desa dong, bagaimana supaya kain yang kita tenun ini harganya terjangkau, cepat laku, jadi mempunyai nilai ekonomis untuk membantu ekonomi rumah tangga. Kalau kita jual seperti itu berapa itu harganya kira-kira yang ada tempelan putih? Ya, Man. Ibu Satu ketua. Ada 2 juta, ada 1 juta, 1,5, 350, 3 juta 500. Iya. 3.500 sama. Iya. 350, 250. Ini saya, berarti yang saya lihat di sini nih kainnya harganya lebih bersahabat ini. Iya. Iya. Kain-kainnya Ini harganya 1 juta. daripada kami di PA. Putus. Ya, jadi nanti baik. Sebentar saya akan lihat, ya. Saya akan lihat. Saya akan ambil beberapa untuk promosikan ke Dewan dan Provinsi. Karena kemarin saya beberapa hari lalu saya ke Kupang, saya lihat kita punya stand di Dekranasda sudah kosong. Jadi saya begitu saya datang, Ibu Gubernur bilang, mana kainnya Mama? Saya datang terus bawa kainnya, jadi sudah bawa. Ya jadi seperti itu. Nanti habis ini saya akan lihat yang mana yang saya anggap itu harganya masuk akal, saya akan tolak. Ya. Baik, jadi ini saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kata Bapak Camat, di sini kita susah, sebenarnya susahnya mungkin susah air kali ya Pak ya, Bapak Camat ya. Air limpah sekarang. Oh, berarti harusnya tidak ada susah lagi. Jalan yang susah. Jalan. Baik. Nanti Bapak Camat dong, kayaknya saya pernah bilang kemarin di Iupofeo atau di Sasitamean. Bapak Camat jalan-jalan ke kantor Bupati, bilang ke Bapak Bupati, tolong bantu kami punya jalan dulu. Karena saya tidak bisa jawab tuh kalau Bapak ya, jadi Bapak Camat jalan-jalan sedikit ke Betun, ke kantor Bupati, ya bilanglah, sampaikanlah kepada Bapak Bupati supaya bantu kita punya jalan-jalan yang sangat apa ya, kalau kita jalan seperti kita dansa sepanjang jalan. Ya mudah-mudahan mungkin tidak tahun ini, siapa tahu tahun depan atau 2 tahun ke depan ini sudah bisa direalisasi ya Pak Camat sama Ibu Desa. Kita berdoa, kita bekerja, kita saling mendukung untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat Malaka kita, untuk kita semua ya. Jadi terakhir sekali saya apresiasi sekali lagi dengan hasil tenun begini banyak, dengan hasil-hasil PKK, ini hatinya PKK rupanya ya. Jadi ada dapurnya, ada tanaman hiasnya, lebih banyak dapurnya ini sama apotek hidupnya ada, itu ada banyak sekali hasilnya, ini luar biasa ya. Terakhir sekali saya apresiasi kepada Mama Desa Oe Naik dan Mama Ketua Tim Penggerak PKK Desa atas hasil-hasil yang sudah dikumpulkan pada hari ini. Juga ini hasil-hasil lain yang sudah ada di sini dan penghargaan-penghargaan yang sudah didapat sebelumnya. Ini suatu kebanggaan, harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Ini sekarang karena lagi pandemi, kita tidak bisa buat kegiatan banyak, tetapi saya lihat bahwa ini sudah ada bibit-bibit keunggulan yang ada di setiap desa yang bisa dikembangkan. Memang lomba ini perlu, Bapak Camat. Kalau tidak ada lomba, kita tidak ada rasa untuk maju. Tetapi kalau ada lomba hatinya PKK, lomba tenun ikat, kemudian lomba pengolahan tenun ikat ya. Nah ini lomba bayi sehat, lomba balita sehat ya, kebersihan lingkungan. Kalau itu dilombakan pasti orang berlomba-lomba. Karena memang itu sifat dasar manusia, ingin mendapat penghargaan, ingin dihargai. Karena itu ya mudah-mudahan kita berdoa banyak
supaya pandemi ini cepat berlalu. Semua kita punya masker, kita bisa taruh sudah ya. Tetapi ini memang perlu waktu ya. Jadi kalau nanti datang petugas kesehatan mau vaksin, vaksin saja. Saya sudah vaksin 2 kali, tidak apa-apa, ya kan? Jadi kalau ada petugas untuk datang vaksin, kita vaksin saja, tidak ada masalah. Nanti kasih contoh duluan di Bapak Camat dan Mama. Dengan Bapak Desa sudah, apalagi sudah. Ya, jadi ternyata vaksin tidak apa-apa, malah membuat kekebalan pada tubuh kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di rumah. Jangan lupa untuk mengasuh anak-anak dengan baik supaya stunting dan gizi buruk yang kita sandang selama ini di NTT, di Malaka, itu kalau bisa di tahun 2023 atau 2024 sudah kita bisa turunkan sampai dengan angka 14% saja ya. Karena ini kita sekarang juara gizi buruk, juara stunting ya. Ini sebenarnya memalukan ya, karena memang orang tua bilang, saya kasih makan kamu sampai kamu jadi seperti ini. Kenapa sekarang kamu ajarkan saya untuk kasih makan dengan pola yang lain? Mereka kurang mengerti. Tubuh besar iya, jadi besar iya, tetapi tingkat kecerdasannya sudah kalah. Karena itu selalu petugas-petugas kesehatan menyarankan kita supaya usia emas anak-anak jangan diabaikan. 1000 hari pertama di kelahiran itu adalah usia yang sangat emas. Ibarat emas itu 24 karat ya. Kalau itu tidak diperhatikan, maka kita kalah cerdas dengan orang lain. Meskipun kita sama-sama di Indonesia, kita kalah dengan orang Jawa, kita kalah dengan orang Bali, kita kalah dengan orang Sumatera dalam hal kecerdasan. Mungkin kita tinggi-tinggi juga, tidak stunting, tetapi kecerdasannya jauh di bawah. Mau lomba matematika, kita juara 1 dari bawah nanti ya, karena kecerdasannya kurang. Nah, ini bisa kita dapat kalau kita benar-benar memperhatikan gizi anak-anak kita, pola asuh anak-anak kita mulai dari baru hamil sampai dengan anak itu lahir dan usianya sampai dengan 1000 hari ya, kira-kira 3 tahunan itu ya. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti kita akan sinergikan program kita antara program PKK tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Dan nanti kita akan adakan lomba-lomba. Saya berjanji dan saya punya komitmen untuk menjalankannya, dan itu kita bisa jalankan kalau pandemi ini sudah berlalu. Mari kita sama-sama doakan semoga semua apa yang kita rencanakan bisa mendapat berkat dari Tuhan. Semoga kita semua selalu sehat dan kita bisa bekerja dan bekerja untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kita. Kita yang kerja untuk kita, oleh kita, dan kita sendiri yang akan menikmati. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas